3 hari sebelum pemberontakan PKI atau yang sering disebut Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia meletus. Terjadi dialog antara anggota Komite Sentral Politbiro Partai Komunis Indonesia, Sutisman dengan Kapuspen Hankam Koti, Brigjen Sugandi. Berikut dialognya. Sugandi, Man, ini ada apa? Kok di kampung-kampung ada persiapan dan pembuatan sumur? Sutisman menjawab, sudahlah, ye ikut kita saja. Sugandi, tidak bisa Man, saya ikut PKI karena saya punya agama. Kalau ye tidak mau, memangnya kamu sudah dicekoki Nasution? Bukan soal cekoki, tapi soalnya adalah ideologi. Tapi bila ye akan meneruskan rencanamu, pasti kau akan digilas dan akan habis Man. Tidak bisa, kita akan pegang inisiatif. Siapa yang memulai dan pukul dulu, itu yang menang. Percayalah pada kita, semuanya sudah kita perhitungkan masak-masak. Dialog di atas dikutip oleh Jenderal Besar A.H. Nasution dalam bukunya Peristiwa 1 Oktober 1965. Kesaksian Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Dialog yang terjadi pada 27 September 1965 ini merupakan salah satu dari sekian bukti yang diajukan oleh Nasution untuk membuktikan bila Presiden Soekarno secara de facto merestui atau bahkan membantu G30S PKI. Kali ini bukan soal Bung Karno yang akan diulas, tetapi soal sumur. Ya, soal sumur. Karena di tengah panasnya suhu politik di tahun 1965-an, tepatnya pada saat menjelang bulan Agustus, warga di berbagai pelosok kampung atau desa, khususnya masa anggota PKI, tiba-tiba mulai semarak menggali lubang atau sumur di kebun atau halaman belakang rumah mereka. Penggalian lubang atau sumur-sumur itu ternyata merupakan perintah langsung dari para tokoh PKI di lingkungan mereka masing-masing. Adapun alasan pembuatan lubang sumur itu bermacam-macam. Ada yang beralasan mencari air untuk kebutuhan hidup, ada yang berdalih untuk menanam pohon yang bibitnya akan dibagikan kemudian hari oleh para tokoh PKI, dan ada juga yang beralasan untuk lubang penimbunan sampah di saat acara kerja bakti bersih-bersih desa yang rencananya akan diadakan di bulan Oktober 1965. Soal maraknya pembuatan lubang-lubang sumur di berbagai pelosok desa dan kampung ini tak urung menimbulkan tanda tanya besar sekaligus menjadi teror politik bagi masyarakat yang bukan komunis. Buat apa dan bakal ada apa? Ini mengingat bila ditengok ke belakang, tepatnya pada tahun 1948 di Madiun dan sekitarnya, telah terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Madiun Affairs, di mana dalam peristiwa itu masa PKI yang saat itu dipimpin oleh Musso tiba-tiba memberontak, menyerang dan membantai para kiai, santri, serta orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh. Dan tragisnya, para kiai, santri, dan aparat pemerintah tersebut dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua yang tak terpakai, yang saat itu memang ada dan bertebaran di lahan pertanian di kawasan Madiun dan sekitarnya. Soal kengerian dari peristiwa Madiun Affairs 1948, budayawan Taufik Ismail dalam bukunya Katastrofi Mendunia, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, Narkoba meletus dengan ditandai 3 kali letusan pistol
pada Sabtu 18 September 1948 pukul 3 dini hari. Kejadian itu terasa begitu mengerikan. Beribu-ribu manusia dengan kelewang dan berbagai senjata memekik-mekik bagai serigala haus darah. Mereka berduyun-duyun tak ada habisnya sambil terus memekik dan memaki-maki, kemudian menerjang dengan beringas dan penuh kebencian. Para kiai, santri, dan aparat pemerintah yang menjadi musuh utama PKI jadi sasaran pembantaian mereka. Kalangan ini dianggap sebagai penentang dan penghalang tujuan-tujuan politik yang hendak mereka capai. Dalam waktu singkat, Madiun dan sekitarnya berhasil mereka kuasai. Maka terjadilah banjir darah. Lubang-lubang sumur pembantaian di Magetan dan sekitarnya menjadi bukti akan aksi kekejaman mereka, sekaligus menjadi catatan sejarah yang tak terlupakan. Dan ternyata pada tahun 1965 aksi itu mereka ulangi. Belakangan, setelah G30 SPKI di Jakarta berhasil digagalkan, terungkap pula bahwa 6 jenderal TNI Angkatan Darat yang diculik pada 30 September malam pun pada akhirnya juga dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Hal yang sama terjadi di Jogja. 2 orang perwira TNI menjadi korban dan juga ditemukan di lubang sumur. Kontan ekspos terungkapnya kematian mengenaskan para jenderal di sumur Lubang Buaya menjadikan TNI dan masyarakat segera bergerak dengan penuh amarah untuk mensweeping rumah-rumah penduduk anggota atau simpatisan PKI, khususnya yang kedapatan membuat lubang sumur, untuk ditangkap dan diinterogasi. Yang ternyata tak jarang di rumah anggota atau simpatisan PKI yang berhasil ditangkap tersebut ditemukan satu dokumen daftar hitam nama-nama orang yang akan dijadikan target pembunuhan massal atau pembersihan desa jika G30S di Jakarta berjalan sukses. Dalam daftar hitam nama-nama itu bisa terdiri dari aparat desa, ulama, kiai, dokter, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Itulah sebuah penggalan kisah dan penuh horor tentang maraknya aksi penggalian lubang sumur yang mengiringi kejadian-kejadian mencekam menjelang terjadinya peristiwa kelam G30 SPKI. Beberapa analis sejarah menyebutkan teror lubang sumur menjadikan salah satu alasan amuan dan balas dendam massa anti komunis terhadap para anggota dan simpatisan PKI yang kemudian berujung pembantaian massal. Sekian, terima kasih. Wassalam.